Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisa, NPM 1912-4867. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemikiran ulama Banjar dalam bidang fikih yang diampu oleh dosen Ibu Mardia Agustina STHI MPD. Berjudul Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin, bab udhiyah. Pertama, udhiyah. Di sini beliau di dalam kitab Sabilal Muhtadin beliau menjelaskan tentang penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan hewan akikah. Jadi udhiyah di sini adalah disebut dengan penyembelihan hewan. Pertama, sembelihan hewan kurban. Kurban yaitu hewan yang disembelih seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing karena tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masa sekarang dan akan datang. Jadi untuk di Indonesia kebanyakannya penyembelihan hewan kurban ini itu hewan sapi. Dalil yang menyatakan kurban dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, artinya dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Hukum dalam penyembelihan hewan kurban adalah sunnah muakkad, dan yang terafdal dalam penyembelihan hewan adalah unta, sapi, lembu atau kerbau, biri-biri, dan kambing. Jadi yang afdal dalam penyembelihan hewannya adalah yang saya sebutkan tadi, dan warnanya itu adalah putih, kuning, abu-abu, merah, belang putih, dan hitam. Dan yang terafdal adalah warnanya putih. Syarat dalam penyembelihan hewan kurban adalah umur unta yang genap 5 tahun, dan umur kerbau, lembu, kambing, dan sapi yang genap 2 tahun. Jika ada biri-biri, maka umurnya genap 1 tahun. Penyembelihan hewan kurban ini biasanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah tanggal 11, 12, dan 13. Atau biasanya saat Hari Raya Idul Adha. Yang kedua, itu sembelihan hewan akikah. Akikah pada bahasa yaitu nama bagi rambut yang pada kepala anak ketika ia baru lahir. Dan pada istilah, akikah ini yaitu barang yang disembelih daripada binatang tatkala menyukur rambut kepala anak-anak. Dalil yang menyebutkan tentang akikah, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Al-ghulamu maratahin nabi akikah. Artinya, kanak-kanak itu tercanda ia dengan akikahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum mengerjakan akikah itu sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan atas anak itu. Tetapi apabila akikah ini dinazarkan atau akikah nazar, maka harus dibagikan seluruhnya, dan yang berakikah itu tidak boleh memakan sama sekali. Adapun binatang untuk akikah itu adalah kambing. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor, dan bagi anak perempuan itu 1 ekor saja. Penyembelihan hewan akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak, atau hari ke-14, atau hari ke-21, atau bisa seterusnya. Yang kedua, ada perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan jumhur ulama. Di sini saya mengambil pembahasan tentang sunnah berapa ekor kambing untuk berakikah. Jadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berfatwa dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsar, dan Abu Daud. Yang mana sunnah berapa ekor kambing untuk akikah yaitu sunnah bagi anak laki-laki berakikah dengan 2 ekor kambing dalam keadaan bersamaan, sedangkan perempuan cukup 1 ekor kambing saja. Dan
Di sini Imam Malik berbeda pendapat. Beliau menjelaskan bahwa berfatwa bahwa laki-laki dan perempuan itu diakiyahi dengan masing-masing satu kambing saja. Jadi laki-laki itu satu kambing dan perempuan satu kambing. Dan yang ketiga ada isu dan fatwa kontemporer. Di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan bagi kita semua. Jadi salah satunya dalam kemudahan penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin yang disertai dengan stunning terlebih dahulu. Stunning di sini itu adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak. Jadi stunning ini adalah pemingsanan. Karena kita zaman sekarang banyak konsumen itu menggunakan daging, agar lebih memudahkan dalam penyembelihan hewan, maka menggunakan stunning ini terlebih dahulu. Dalam penerapan stunning terhadap hewan sebelum disembelih dapat dikatakan telah memenuhi unsur ihsan atau baik kepada hewan, bahkan dapat menghilangkan rasa sakit dan stres. Hal ini menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi DKI Jakarta dalam rapatnya pada tanggal 17 Zulhijjah 1420 Hijriah. Di situ MUI mengacu pada dalil yang berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atau berlaku baik pada segala hal. Maka, jika kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang disembelihnya. MUI berpendapat stunning ini lebih baik daripada cara manual dalam penyembelihan hewan karena dapat menghilangkan stres pada hewan dan dapat menghemat biaya. Apabila penerapan stunning ini tidak sampai kematian hewan, misalkan seumpama seekor hewan itu selesai di stunning kemudian dibiarkan tanpa disembelih, maka beberapa waktu kemudian hewan itu bergerak dan berdiri lalu berjalan seperti biasa, dapat dikatakan halal penyembelihannya. Jadi misalkan hewan ini menggunakan stunning, terus tidak sampai tingkat kematian pada hewan itu bisa berjalan, berarti itu saat penyembelihannya maka bisa dikatakan halal dalam penyembelihan itu. Dan apabila stunning ini sampai pada tingkat kematian hewan dan apabila misalkan menggunakan stunning ini terus hewan itu mati, maka hewan yang di stunning itu tadi tidak halal untuk dimakan karena tidak berdasarkan syariat Islam dalam penyembelihannya, karena bisa disebut itu mati karena stunning dan jadinya bangkai. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.